guys, welcome back to Cekso YouTube channel sama gue Shani. Kok jadi kayak adek gue? Bagus juga ya badan adek gue. Tapi gue mau jadi diri gue sendiri aja Nah, akhirnya gue lagi nih. Tapi kayaknya suka ada Meita deh. Meita, datanglah. Hai Cici. Akhirnya adikku datang. Kita ngapain di sini? Kita lagi di Wajar. Wow, aku jadi belajar. Mei, bingung nih, kita mau ngepost apa lagi ya? Nggak tahu, bingung nih. Lu kebanyakan bingung. Sini. Kita selfie aja mendingan. Jadi hari ini Cici bakalan kasih tahu ke kalian semua gimana tips buat bikin Instagram feeds yang estetik dan juga bikin captionnya. Wow, Impressive. Step 1, jelas foto dulu sebelum diedit. Oke, hal yang harus kalian punya sebelum upload foto ya jelas lah fotonya dulu. Oh iya lagi kalau nggak ada fotonya apa yang mau diupload? Tumben ada Cici pintar. Yeah. Nah, sekarang gue mau share hasil-hasil foto gue nih. Nih, kalian lihat ya. Hasil-hasil yang udah pernah gue capture. Nah, kalau tips dari gue sebelum kalian ambil foto, kalian harus banget cari angle yang emang bagus buat kalian. Kayak misalnya gue kan gendut nih, gue nih angle sebelah kanan gini nih. Kalau Meita biasanya sebelah kiri ya kan, Mei? Nah, abis itu kan harus juga punya natural light biar dapet cahaya yang bagus buat foto kalian. Setelah kalian punya foto-fotonya ini kan banyak banget dan nggak mungkin kalian ngepost semuanya. Jadi biasanya gue bakal pilih 5 terbaik dari foto-foto yang udah gue ambil. Nah, gue bakal pilih yang ini nih salah satunya. Setelah ini gue biasanya langsung masuk ke aplikasi namanya Lightroom atau VSCO. Nah, di Lightroom biasanya gue edit. Nah, karena ini fotonya agak-agak backlight kan karena kan dapet cahaya mataharinya dari belakangnya. Jadi brightness-nya gue tambahin, kontrasnya gue kurangin, dan highlights-nya juga gue kurangin biar kayak nggak terlalu kelihatan terlalu terang gitu. Nah, biasanya kalau misalnya di Lightroom ini kalian bisa tonjolin. Misalnya kalian lebih suka yang colorful, berarti warna-warna kayak hijau atau awan yang biru di belakang kalian boleh tonjolin nih, kayak lebih nyata dikit gitu. Karena kalau gue pribadi lebih suka feeds yang kayak colorful dan terang gitu. Nah, abis selesai diedit, udah deh abis itu gue langsung mikirin. Nah, ini biasanya yang paling susah nih, cari caption tuh susah banget. Sampai kadang-kadang suka kayak, Mei apa ya caption udah bingung banget. Tapi karena ini kan kayak diranjang-ranjang gitu dan belakangnya kan ada pemandangan kan. Jadi gue kayak ala-ala kayak anak zaman sekarang gitu. Jadi gue bakal tulis captionnya, woke up like this. Udah deh abis itu langsung di post. Yang kedua, rencanain feed Instagram kalian. Wih, masak nih adek gue. Iya dong. Kan bisa tuh Cici keracunan lagi. Dong, lihat aja nih. Tunggu, ngomong-ngomong ya, Meita masak ginian emang panas. Udah katak ya Ci. Kan situ yang masak. Oke, kita lanjutin aja tips kita ya, Mei ya. Iya. Jadi guys, selanjutnya gue mau kasih tahu tentang plan Instagram. Karena kalian tuh suka bingung nih, kalau misalnya bikin Instagram estetik itu gimana sih biar bikin feeds-nya tuh kayak rapi gitu. Nah, gue kasih tahu nih, biasanya gue selalu pakai pihak ketiga dari aplikasi gitulah. Namanya kalau gue nih, gue selalu pakai si plan ini karena gampang banget gitu loh. Jadi misalnya gini, kalian habis jalan-jalan ke laut-lautan nih, terus habis itu ke gunung. Kalau misalnya kalian kayak taruhnya laut, gunung, kan jadi nggak rapi kan. Nah, gimana caranya supaya kalian bisa ngepostnya tuh kayak berurutan gitu loh guys. Nah, biasanya gue pakai si plan ini. Kalian masukin aja fotonya nih ya. Terus nanti tinggal kalian lihat deh ini cocokkan di sebelah mana ya. Bagusan yang sebelahnya ini atau sebelahnya itu ya gitu guys. Dan juga yang paling penting kalian tuh harus juga scheduling. Itu penting banget. Kalian harus lihat di insight kalian, peak hours kalian tuh di jam berapa nih. Kalau gue sama Meita biasanya peak hoursnya tuh di jam 6 malam. Makanya gue selalu post tuh sekitar 6 sore ya. Sore apa malam sih, Mi? Sore malam. Tanya sama Meita sih nggak ada gunanya. Ya 6 sore lah ya, itu peak hoursnya kita gitu. Dan kalau kalian ngepost itu jangan kayak ngepost hari ini terus abis itu 2 tahun lagi baru ngepost. Yang ada lu pikir lu diculik, Instagram lu diambil orang terus abis itu udah nggak ngepost lagi. Jadi harus konsisten kalau misalnya mau seminggu sekali. Kalau misalnya mau sebulan sekali. Udah foto. Udah diedit. Sekarang waktunya bikin caption. Step ketiga, upload dan buat caption. Hayo ngaku, kalian pasti sering banget kan bingung mau tulis caption apa?
Iya nih Ci, bingung banget. Udah nggak usah bingung-bingung, sini ikut gue kasih tahu gimana tipsnya. Oke. Nah, tips gue buat bikin caption itu jangan terlalu panjang, tapi jangan juga terlalu pendek. Tapi tergantung nih, kalau misalnya kalian punya foto yang kayak ada cerita gitu di belakangnya, boleh juga bikin caption yang panjang. Nah, contohnya foto gue yang ini nih. Minta tahu nggak ini foto apa? Itu kan foto yang aku surprisein Cici ulang tahun. Iya, betul sekali. Nah, di cerita ini gue cerita nih kayak perjalanan. Jadi kayak gue cerita ini di surprise-nya jam berapa, terus gue pakai baju apa, abis itu feeling gue gimana pas lagi di surprise-in kayak gini, terus di situ surprise-nya juga ada apa aja, terus kayak gue mengucapkan thank you lah buat adik gue ini udah membuat surprise kayak tengah malam dan kayak ya so much effort gitulah di situ. Nah, gue ceritain semua di caption ini gitu. Atau enggak bikin caption juga nggak usah panjang-panjang kok. Kalau singkat tapi sesuai dengan momen yang di situ juga bisa nih, kayak foto aku sama Cici waktu kita di Bali. Sesuai sama momennya tulis aja singkat, tapi bagus juga kan bisa buat caption. Oke, yang kedua, gunakan hashtag. Tapi jangan terlalu banyak dan panjang. Biasanya idealnya itu setiap foto ya sekitar satu foto tuh 4 hashtag lah, atau 3 atau 4, dan harus berhubungan sama fotonya. Jangan fotonya gunung tapi tulisannya kayak laut, ya orang jadi bingung gitu. Nah, juga jangan bikin hashtag yang sebanyak gini, orang jadi males liatnya. Sebenarnya lo tahu nggak sih fungsi dari hashtag itu apa? Jadi hashtag Instagram itu cara utama untuk membuat postingan lo dapat dicari. Mereka itu fungsinya seperti kata kunci karena memiliki kemampuan pelacakan dan pencarian. Selain itu juga, kalian juga bisa kasih kayak pertanyaan gitu loh di dalam captionnya. Jadi kalian juga bisa berinteraksi sama followers kalian di kolom komentar. Itu juga bisa naikin engagement kalian loh. Jadi jangan melulu cuma kayak tentang alam atau yang lain-lain. Kalau misalnya kalian bisa kayak nanya, misalnya kalian lagi diet, terus kalian tanya nih, siapa dari kalian lagi diet juga? Nanti kan pasti banyak nih orang yang lagi diet juga ikutan komen. Nah, itu bisa naikin engagement kalian. Oke guys, gampang kan caranya? Nah, sekarang kalian juga bisa punya feed yang super estetik dan kalian juga bisa loh jadi selebgram. Udah Mei, udah yuk cabut yuk, Cici lapar banget nih. Cici nih lapar terus. Ah, Meta juga pasti lapar kan? Ya sih, yuk. Dadah. Bye-bye.